Kaget. Kenapa kaget? Karena di sekitaran lantai ubin yang dia duduk itu udah berceceran darah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Yoga Spesial ya. Oke, seperti biasa kesempatan ini saya mau berbagi, mau sharing. Bukan saya sih, ada teman saya tuh yang ngobrol-ngobrol tentang cerita-cerita yang agak mistis nih ya. Tapi mungkin teman-teman juga ada yang ada yang percaya atau enggak tentang hal-hal yang mistis. Tapi apa boleh buat deh, hal-hal yang kayak gitu memang memang ada mestinya gitu ya. Dan belum lama ini teman saya itu cerita banyak tentang pengalaman hidup dia itu, tapi sih kalau diceritain panjangnya ya sekitar 1 sampai 2 jam, tapi aku mau coba rinci ya, mudah-mudahan cukup gitu ya. Nanti aku mau berbagi ke teman-teman semua tentang hal-hal yang teman aku alamin gitu ya, dari hal yang seperti biasa, tapi aku pikir ini bukan hal yang biasa gitu. Jadi ada sesuatu yang menurut aku itu, nggak wajar karena sepintas aku dengar dari dia tuh pertama-tama aku biasa aja, tapi lama-kelamaan aku penasaran dan tanya-tanya aja ya gitu. Oke deh, teman-teman, sebelum aku ceritain, yang belum follow aku silahkan di-subscribe dulu ya, di-like juga, tombol loncengnya juga dinyalain supaya nanti, ada pemberitahuan ketika aku update video berikutnya ya. Bentar aku lihat, sebenarnya aku tadi catat terus sebentar di waktu itu ya, takutnya agak lupa gitu, tentang cerita dari dia. Tapi aku ini kisi-kisinya aja, nanti aku uraian secara detail ya. Singkat cerita teman aku itu, dia baru baru nikah lah, pengantin baru ceritanya tuh ya. Jadi baru nikah, sekitar 6 bulanan nikah gitu. Kemudian belum punya rumah juga. Akhirnya karena rumah rumah kakak istrinya itu kan kosong, karena kakak iparnya itu dia tinggal di luar kota. Jadi untuk sementara mereka tinggalin. Jadi lumayanlah, dapat tempat tinggal gratis gitu ya, daripada ngontrak kan lumayan gitu Jadi dia tinggal di rumah kakak iparnya itu. Awalnya sih baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Cuman emang agak sedikit aku penasaran, dia tinggalnya di perumahan. Kondisinya di perumahan, dekat-dekat kota gitu perumahannya, cuman di dalam perumahannya itu ada sebuah makam keramat gitu, kata orang-orang sekitar itu makam keramat. Jadi ibaratnya ini, rumah rumah kakak iparnya berderet kan, ada satu blok gitu kan. Tapi pas yang rumah kakak iparnya itu, di sini ada kayak tebing sejumplut gitu, di atas itu ada makam-makam. Nah, si kamar itu pas nempel ke tebing itu, cuma ada space sekitar 60 sentian lah gitu, kalau kurang lebih katanya gitu sih ya. Dan menurut orang sekitar sih di situ banyak yang ziarah juga dari luar kota, tapi orang situ aslinya sih enggak atau jarang sih yang ziarah ke situ, tapi dari luar kota tuh banyak ke situ. Nah, singkat cerita dia tinggallah di situ ya, di rumah kakak iparnya itu, cuman dia tuh kerjanya full. Jadi kadang karena dia orang lapangan, pulangnya bisa jam 9, jam 10, atau kadang jam 11 gitu. Jadi istrinya itu di rumah sendirian. Singkat cerita pada suatu hari, baru 3 atau 6 bulan katanya, 3, 4 atau 6 bulan, sekitar belum belum lama lah dia mengandung mengandung sekitar 4 bulan atau 5 bulan, istrinya itu. Jadi suaminya lagi kerja, dia lagi kerja, istrinya nonton di rumah itu sendirian nonton, sekitar habis asar lah kalau nggak salah, habis asar atau ya setengah empatan sore gitu. Jadi posisi dia nonton itu, di belakangnya sih ada kursi, tapi istrinya katanya nontonnya itu di lantai, terus, sambil, selonjoran gitu kan. Nah dia nonton, tiba-tiba lagi nonton, nggak tahu kenapa si istri itu kebelet pipis, jadi pengen pengen pipis. Tapi sesuatu yang wajar kan, orang hamil mungkin, pengen pipis terus nggak aneh gitu kan. Dia akhirnya, pergi ke toilet. Nah, udah selesai dia keluar dari toilet, cuman anehnya dia itu pas keluar dari toilet, dia kaget. Kenapa kaget? Karena di sekitaran, lantai ubin yang dia duduk itu udah berceceran darah gitu. Jadi kalau dia gambarin sih ke aku kayak gini, jadi kayak 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 ayam yang habis disembelih, ngerti kan disembelih, dipotong gitu, udah dipotong ayamnya terus diteng-teng, kayak diteng-teng gini terus masuk pintu rumah, kan darahnya berceceran tuh, darahnya berceceran masuk, kayak ditumpuk aja pas depan TV, pas tempat duduk dia waktu sebelum ke toilet. Jadi pas, bekas tempat duduk itu darah itu agak banyak, tapi kayak mengekor ke arah pintu. Jadi dari pintu kayak tetesan darah, terus aja di situ. Karena dia kaget, dia langsung nelpon kan ke suaminya, bilang, "Kalau di rumah ini kenapa ya tiba-tiba darah darah apa?" katanya.
Dia cerita dia lagi nonton, terus ke toilet, pulang dari toilet, ya paling lama ke toilet berapa menit sih, 1, 2 menit juga mungkin udah terlalu lama gitu kan, apalagi cuma tiis paling ya 2, 3 menitan lah, sesingkat itu dia ke balik udah ada darah. Kemudian suaminya coba nenangin, "Udah deh, nggak apa-apa," katanya, "mungkin, bangkai tikus dibawa kucing atau apa," gitu kan. "Udahlah bersihin aja," katanya, nggak masalah lah, nanti juga, bentar lagi pulang." Singkat cerita dia bersihin, habis dibersihin, kemudian dia kembali nonton lagi sambil nunggu suaminya. Ketika dia, habis nonton sekitar jam 9.00-an mungkin suaminya pulang. Kemudian dia cerita yang seperti gua tadi ceritain, bahwa tadi sore sekitar jam asaran gini 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 gini. Tapi pada saat itu, mereka anggap hal yang sebenarnya aneh kan kalau ada darah, tapi mereka terasa biasa aja, ya udahlah mungkin masih mungkin ya, mungkin, itu ada bangkai tikus lah dibawa sama kucing gitu kan, sambil nenangin segala macem gitu kan. Akhirnya mereka itu nggak ambil pusing lah, dianggap angin lalu aja udah. Jadi kehidupan lagi, apa, hari-hari berikutnya itu, berjalan lagi aja kayak biasa lah. Tapi anehnya nih, kata dia tuh, setelah beberapa hari dari kejadian itu, kadang ada kejanggalan-kejanggalan yang menurutku itu, kalau gue pribadi sih merinding gitu kan, agak, "Ah, kok di rumah kayak gitu," kan, berasa nggak nyaman. Kenapa? Soalnya gini, dia tuh pernah cerita sejak kejadian itu, kalau malam-malam nih, dia malam-malam kan biasa kalau pulang kerja misalnya dia pulang jam 8, jam 9 itu, ke air, ganti baju kan nggak bisa langsung tidur juga gitu kan, kadang bikin kopi dulu, ngerokok dulu, segala macam dulu, nonton TV sama istrinya. Ada satu kejadian aneh waktu itu, dia lagi nonton, berdua nih, nonton berdua di depan TV, tiba-tiba si galon air minum, tahu kan galon air minum tuh yang di atas gitu, bukan yang dipompa dari bawah, yang zaman dulu lah, galon zaman dulu gitu. Tiba-tiba bergelembung, bluk 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 bluk, kayak kayak yang airnya diambil. Ngerti kan kalau airnya diambil 1 gelas gitu kan, si airnya turun, bluk 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 bluk, kayak gitu. Nah, sejak sejak itu, 1 galon itu pokoknya habisnya cepet banget. Padahal di rumah kan cuma 2 orang, nggak ada siapa-siapa lagi. Tamu juga jarang, karena kan suami juga, kerja jam 9 pulang kadang jam 9 juga. Jadi rentan sekali, nggak ada orang ke situ gitu, jarang ada tamu yang datang. Tapi galonnya itu 1 galon itu bisa bisa habis 1, 2 hari habis gitu. Habis habis, otomatis kan kayak ada yang minta jatah minum gitu kan. Nah dari situ temen gue sempet kalau terdengar gitu ya, karena sering tiap malam sering kalau lagi nonton TV atau dia udah masuk kamar, tiba-tiba, galonnya blepek gitu kayak ada ngambil minum. Kenapa tuh? Nah, kenapa tuh? Saling gitu aja, cuman, dari sejak itu mereka itu udah mulai agak-agak, "Aduh, apa ini?" gitu ya, "Kenapa?" gitu ya, "Kok agak-agak mistis kayak gini?" gitu. Nah, singkat cerita beberapa hari selanjutnya, kalau galon itu hampir hampir tiap malam sih kayak gitu katanya, tapi dia nggak ambil pusing, "Udahlah mungkin, gangguan gitu, baca doa aja," gitu, baca sholawat, ayat kursi segala macam, baca-baca. Ada satu kejadian yang menyeramkan juga ya pas dia cerita tuh. Jadi dia tuh suatu malam dia, eee, beres nonton TV biasa sekitar jam 11 atau setengah 12 lah. Jadi, dia matiin TV terus masuk ke kamar mau tidur, ceritanya mau tidur. Baru baru tarik selimut nih, ceritanya baru tarik selimut, ngadep ke kanan gitu kan, sambil dimerem-meremin. Kan itu waktu itu, biasanya kita baru gitu belum 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 tidur kan, masih inget gitulah, masih suara kedenger, masih segala macam, cuman dimerem-meremin. Nah, mereka berdua tuh denger suara kayak kayak ember atau jolang, tahu kan jolang gitu kan, eee, jatuh dari atas, gitu, kenceng banget. Dan kebetulan di rumah dia itu memang ada baskom gede kayak jolang gitu yang item gitu kan, yang penampungan air itu dia taruhnya di atas lemari, lemari dapur gitu dia. Jadi dia pikir jolang itu jatuh, dia kaget kan karena di samping lemarinya itu dia tuh pas jendela dapur. Jadi bayangan dia itu, "Ah, takutnya ada maling masuk, menimpa, kena jolang," gitu. Bangun kan dia, bangun keluar masuk ke dapur. Nah, anehnya pas ke dapur itu, jadi posisi si jolang yang kayak ember lebar itu, dia masih di tempatnya, nggak jatuh, masih di atas lemari gitu. Kata dia, "Ini jolang kok nggak apa-apa ya?" Tapi dia penasaran penasaran, dia naiklah, naik ke atas, pelataran kompor gas itu, dia kan, ada temboknya itu kan, naiklah ke situ, dia tengok jendela, lihat kiri kanan, dia nggak nyadar. Jadi posisi
posisi jendela dapur sama kamar kakaknya itu sejajar gini. Jadi sejajar ini dapur, ini, kamar kakaknya, ini kesekat gitu kan, kesekat. Nah, jadi otomatis kalau ini sejajar gini, di belakang dapur itu masih dinding yang makam itu, makam yang ada itunya, ada apa, ada keramatnya gitu. Tapi dia nggak nyadar, dia tengok kiri kanan nggak ada apa-apa, tutup lagi, dia balik ke kamar. Dia balik ke kamar terus bilang istrinya, "Nggak ada apa-apa kok, itu jualan juga nggak jatuh," gitu. Terus nggak ada yang mencurigakan juga. Kayaknya dia tarik selimut lagi, baru juga mau tidur, coba apa yang dengeran dia? Dia tuh dengar ada suara anak kecil yang nangis. Jadi, posisi dia ngelihat ke dapur terus balik itu sekitar 1 menitan lah, sekitar 1 menitan, dia baru ke kamar tidur lagi, dia pas mau tidur, kedengeran suara anak kecil yang nangis. Nangis itu kayak anak kecil yang jatuh. Jadi kalau dia cerita sih, dia persepsikan kayak gini, anak kecil itu lagi lari, terus jatuh nimpa nimpa genting pakai apa itu, kayak fiber gitu kan di atas, karena ada dia mungkin ya, jadi si anak kecil itu masih diem, tapi dia udah nggak ada, baru dia nangis, kayak gitulah, kalau dia ibaratkan gitu ya. Dan yang denger bukan cuman dia, istrinya juga denger, ada yang nangis, dan nangis itu lama, ada sekitar 5 menitan. Dia kan malah takut gitu kan, takut sambil baca-baca doang. Akhirnya ketiduran, habis ketiduran itu, ya paginya dia cerita lagi lah ke orang-orang gitu, "Malam nggak ada kejadian gini 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 gini." Nah singkat cerita, tetangganya juga banyak yang suka ngalamin kayak gitu, tapi nggak seserem yang kayak temen aku itu. Temenku kan sampai ada darah gitu, ada suara nangis. Kalau tetangganya itu paling cuman suara bruk-bruk gitu di rumah atau misalkan suara kayak kucing lari kayak gitu. Cuman yang di rumah kakak iparnya itu memang agak-agak serem kayak gitu sih. Jadi dia curiga, karena ada hal mistis dari makam keramat itu. Akhirnya dia nemuin temennya, ngobrol-ngobrol, ya udahlah namanya juga makhluk halus kan, mau diusir juga gimana kan dia di tempat dia, kita di tempat dia, yang penting jangan ganggu. Ya dia ganggu, ya udah lu doa aja, akhirnya dia berdoa aja gitu, kayak baca ayat kursi gitu, apa, doa-doa yang dikasih sama, temennya yang masih murid ustad siapa gitu, aku nggak tahu gitu. Nah, kejadian itu seakan-akan di rumah itu memang tinggal bersama gitu. Jadi meskipun baca-baca segala macam, tapi dia kayaknya betah gitu. Jadi kalau malam tuh seperti biasa ada galon yang minum gitu kan, kayak hal yang minum. Kalau yang nangis katanya cuma 1 kali, nggak ada kedengeran nangis lagi. Tapi yang sering itu galon, darah juga 1 kali di situ, darah 1 kali. Pertama mulai serem itu ada darah, kemudian galon sering diminum, itu hampir tiap malam dia pasti denger blepek 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 kayak air galon yang dibawa, airnya gitu. Terus ada yang nangis dia cuma ngalamin 1 kali, terus ada tambahinnya itu kadang-kadang ada suara cakaran. Jadi di apa sih ya, atas rumah itu, antara plafon sama genting gitu, kayak ada suara kucing gede, brek, terus nyakar. Kalau dibentak dia makin kenceng, nah kayak gitu lah. Itu yang seringnya kayak gitu. Yang galon sama yang cakar-cakar itu sering. Akhirnya dia agak-agak gimana nah, agak-agak takut. Agak-agak takut tapi tetap, beranggapan bahwa itu gangguan dari bukan gangguan sih, kunjungan dari makam yang keramat itu gitu ya. Jadi mau gimana lagi, susah kan, kita tinggalnya di situ terus nempel ke makamnya, ya dia lewat-lewat ke rumah ya kita mau ngapain juga katanya, susah gitu. Jadi kuat-kuatin aja gitu. Tapi singkat cerita, alhamdulillah nih si suami itu ada rezeki lebih, karena di kerjaannya alhamdulillah lancar, promosi jabatan juga waktu itu. Jadi dia berencana untuk membeli rumah sendiri secara nyicil gitu kan. Jadi nggak jauh dari Perum situ ada, sekitar 1 kiloan lah gitu, nggak nyampe juga 1 kilo, dia mau beli rumah di situ. Jadi yang penting dia keluar dari Perum situlah mau beli gitu. Singkat cerita dia pamitan sama kakak iparnya, kemudian segala macem, administrasi udah beres sama developer dan dibangun rumah selama 1 bulan, kemudian dia mulai pindah pindah ke tempat, rumahnya yang baru gitu kan. Pokoknya mulai dari awal lagi deh, mulai dari awal lagi dia udah punya rumah baru, terus keluarganya juga pada dateng, pada ngeliat, selamatanlah numpang ceritanya gitu kan. Singkat cerita beres, dia tinggal di rumah yang baru, jadi rumah yang lamanya itu ditinggalin sama anak kakak iparnya, jadi sama ponakannya dia gitu. Jadi anak anak kakaknya itu, pindah ke situ karena mau dekat sama sekolahannya, dia kan udah masuk SMA gitu, SMA-nya agak dekat ke kota, jadi dia pindah di situ sendiri dan dia bersama istrinya pindah ke
rumah baru dalam kondisi dia udah melahirkan. Jadi udah berapa tahun dia tinggal di rumah kakaknya itu dengan kejadian-kejadian seperti banyak keanehan, udah punya anak, belum 1 tahun sih dia, pindah rumah gitu kan. Dia berharap gitu dengan rumah yang baru itu kan lebih tenang lah, meskipun dia nggak banyak cerita sama kakaknya kalau di rumahnya itu banyak hal-hal yang keanehan kayak gitu kan. Tapi dia bersikeras untuk menahan diri, jadi nggak usah cerita lah, udah deh, mungkin itu mah, nggak mesti dibahas juga gitu. Yang penting kita udah pindah, punya rumah baru, mudah-mudahan di sini lebih bagus gitu. Tapi nggak sampai di situ ceritanya. Jadi yang dianggap teman aku itu karena ada hal mistis dari makam, ternyata setelah pindah ke rumah baru, dia pindah ke rumah baru nih ceritanya. 1, 2 bulan kemudian ada hal yang aneh juga dan mirip. Apa miripnya? Jadi suatu ketika kata dia tuh ya, suatu ketika dia itu mau berangkat kerja, pagi-pagi itu mau mandi ceritanya. Dia mau mandi bawa anduk, jadi dia, punya toilet 2 katanya. Yang satu sama kamar ada toiletnya, ada kamar mandinya, yang satu, toilet, di luar gitu dekat dapur. Jadi dia mandi biasa di toilet yang di kamar, di dalam kamar. Jadi dari toilet dia bisa langsung ganti baju kayak gitu. Nah, ketika dia mau mandi, dia sampai teriak kaget, "Weh, kenapa? Ada apa? Ini kenapa?" Tiba-tiba ada darah juga. Jadi dia kan klosetnya kloset duduk. Jadi kloset duduk, dia masuk, jadi pas masuk dia langsung berhadapan dengan kloset. Nah, di belakang klosetnya itu, di belakang kloset itu ada, darah juga, darah yang berceceran gitu. Terus dia nanya ke istrinya, "Bun, Bunda lagi PMS ya? Itu ada darahnya?" "Enggak, enggak PMS." "Ah, itu darah apa?" "Oh, iya iya ada darah," katanya. Dilihat-lihatin darahnya masih darah-darah seger gitu loh, merahnya merah seger kayak gitu. "Ah, iya, ada apa ya?" Tapi dia dia nggak memperpanjang, pembahasan di situ. Tiba-tiba, "Ya udah deh, mungkin, bangkai tikus juga," katanya. Ya udah deh siram, dia mandi gitu kan. Habis mandi dia seperti biasa sarapan tuh, berangkat kerja, bereslah. Kelupaan kan, karena dia mau berangkat kerja, terjadi hal seperti itu, kemudian dia beresin, jadi ketika dia pergi kerja dia udah lupa lagi. Lupa bahwa di kamar mandi itu ada darah gitu, udah lupa lah sehari 2 hari udah nggak dibahas lagi gitu. Nah, habis itu, jadi sekitar 2 atau 3 hari itu, sekarang giliran istrinya. Jadi istrinya mau beres-beres kasur, seperti biasa kan, dia kalau suaminya udah kerja, dia baru, baru beres-beres gitu kan. Nah, dia mau bersihin kamar, tiba-tiba dia kaget juga. Jadi di sprei kasurnya itu ada noda darah juga. Jadi darahnya itu kayak kayak plek, terus melebar gitu kan. Kalau kalau darah didiemin melebar gitu. Lumayan lumayan banyak juga. Terus ada percikan juga, berceceran juga gitu. Titik-titik gitu kayak tetesan-tetesan gitu. Di situ baru dia agak-agak panik. Wah, ini apa gitu. Kok jadi keinget waktu di rumah kakaknya ada darah, sekarang ada darah juga. Akhirnya dia nelpon lagi, ini ada darah juga. Kata suami dia, ya kata teman saya, ya udah katanya nggak apa-apa. Bersihin aja ganti spraynya. Nanti kita ngobrol di rumah gitu kan. Nah, habis habis itu dia bersihin, akhirnya kan suaminya pulang. Suaminya pulang kerja malam-malam dia cerita, "Oh iya ya, kalau disambung-sambungin gitu kan, waktu di rumah kakak iparnya ada darah, ada hal-hal aneh gitu kan, terus dianggap, ini adalah, gangguan dari makam gitu, tapi ketika dia udah pindah, eee, apa, gejalanya sama, ada darah segala macam." Dan ceritanya nggak sampai di sini, lebih mengerikan lagi ketika di rumah yang baru ini. Kalian penasaran? Tunggu part 2 dari saya dan nanti kalian akan tercengang apa yang akan terjadi. Akhirul kalam, sampai jumpa di part kedua bersama Yoga Faisal Channel, The Horror and the Mystics. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman Zodiac.